Bab 156 Guru Long sudah mati. Tuan muda, kedua penjaga keluarga Zheng bergegas ke paviliun secepat yang mereka bisa. Ketika mereka melihat Zheng Xiuchen tergeletak miring dengan darah di seluruh mulutnya, mereka sangat marah. Zheng Xiuchen adalah calon kepala keluarga Zheng, dan dia memegang status yang sangat tinggi dalam keluarga. Tidak boleh ada kesalahan dalam keselamatan pribadi. Tetapi dia benar-benar terluka. Seorang penjaga segera bergegas mendekati Zheng Xiuchen dan melindunginya. Penjaga lainnya memiliki tatapan membunuh di matanya. Dia mengeluarkan belati dan menusuk Fang Yu di belakang leher. Fang Yu bahkan tidak menoleh, membiarkan pelindung itu menusuknya dari belakang lehernya dengan belati. Pergilah ke neraka. Sang penjaga memiliki ekspresi yang kejam. Pah! Belati itu langsung patah. Sang penjaga membuka matanya lebar-lebar dan tertegun. Fang Yu menoleh dan menatap wali keluarga Zheng yang berdiri di depannya. Dia tersenyum tipis dan meninju dadanya. Ledakan. Sang penjaga langsung terbang keluar dari paviliun, meninggalkan bayangan hitam di udara, bahkan tanpa sempat berteriak. Pada saat ini, Kong Cheng dan yang lainnya telah tiba di paviliun. Mereka tercengang ketika melihat Fang Yu menyerang penjaga keluarga Zheng. Di mana Guru Long? Lalu, mereka melihat sesosok tubuh dengan kepala terbenam ke tanah di kaki Fang Yu. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Orang ini adalah Guru Long. Wajah Kong Cheng dan yang lainnya langsung pucat. Guru Long dipukuli seperti ini. Mereka sudah menduga Guru Long akan dikalahkan, tetapi mereka tidak menyangka Guru Long akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Fang Yu melirik orang-orang berjubah putih dan mengerutkan kening, apakah kalian dari asosiasi seni bela diri? Kong Cheng dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, masih terkejut dan tidak dapat berbicara. Melihat mereka semua menatap Guru Long, Fang Yu berjongkok, meraih tubuh Guru Long, dan mengangkatnya. Saat ini, wajah Guru Long cekung dan dia tampak seperti manusia yang tidak bisa dikenali lagi. Ini, para pemimpin senior asosiasi seni bela diri merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki mereka. Guru Long, sang penguasa bela diri yang baru dipromosikan, seorang anggota kuat dari daftar dewa, yang mereka anggap sebagai orang nomor satu di dunia bela diri Jiangnan, benar-benar berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Dan lawan yang mengalahkannya seperti ini hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal. Gu, yang mulia Gu. Kong Cheng menatap Guru Long dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia sudah meninggal. Fang Yu berkata dengan tua orang. Pemuda ini sebenarnya membunuh Guru Long. Mata semua orang tertuju pada pemuda seperti dewa. Dia menahan serangan bertubi-tubi Guru Long tanpa terluka, dan menerima anak panah dari busur pemabuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Tidak hanya menang, Tabib Fang bahkan membunuh yang mulia Guru Long, kata Tang Xi tanpa ekspresi. Qin Yimo, yang berdiri di sampingnya, menunjukkan senyum santai, tetapi pada saat yang sama, dia juga memiliki banyak keraguan dan kejutan di dalam hatinya. Kekuatan Fang Yu, seberapa kuat? Dia masih di sekolah menengah dan dia terlihat sangat muda. Mengapa dia begitu kuat? Bahkan para penjahat di ibu kota tidak dapat menandingi bakatnya. Tetapi sebelum kakeknya mengirimnya ke Jiangnan, dia belum pernah mendengar nama Fang Yu. Memiliki bakat seperti itu, belum diketahui. Pada saat yang sama, Qin Yimo juga merasa sangat aneh tentang kepercayaan tanpa syarat kakeknya pada Fang Yu. Berkali-kali dia bahkan merasa bahwa kakeknya lebih mempercayai Fang Yu, seorang orang luar, daripada dirinya, cucunya. Tetapi ketika ditanya tentang identitas Fang Yu, kakek menolak untuk menjawab. Semua ini sungguh aneh. Qin Yimo menatap sosok Fang Yu di kejauhan, menggertakkan giginya, dan berpikir dalam hati, Fang Yu, cepat atau lambat aku akan mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Guru sudah meninggal. Wajah hampir 300 murid Longmen yang berdiri di sisi lain pucat, dan banyak dari mereka gemetar. Di mata mereka masing-masing, Guru Long adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sejak naga kuno keluar dari pengasingannya, mereka tahu bahwa Longmen akan bangkit dan menjadi terkenal di seluruh Tiongkok. Tapi sekarang, Guru Long sudah meninggal. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka impikan. Yang lebih penting, setelah kematian Guru Long, Longmen kehilangan tulang punggungnya. Kemanakah kelompok murid ini akan pergi? Kita harus membalaskan dendam tuan kita. Pada saat ini, seseorang berteriak.
Begitu kalimat ini keluar, murid-murid yang lain segera menanggapi. Ya, kita harus membalaskan dendam tuan kita. Tetapi banyak murid juga tampak ragu-ragu. Pembalasan dendam. Bagaimana cara melaporkan? Bahkan sang guru pun bukan tandingan Fang Yu. Jika mereka terburu-buru maju, apakah itu akan efektif? Kami, 300 murid Longmen, menyaksikan guru kami dipukuli sampai mati. Jika kami tidak melakukan apa-apa, Longmen hanya akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain di masa depan. Lagi pula, ada begitu banyak prajurit di sini, termasuk para pemimpin tertinggi Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Mereka akan berdiri di pihak Longmen. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, apakah dia berani menyerang kita di depan begitu banyak orang. Ya, aku juga berpikir begitu. Sekalipun kita tidak sebanding dengan Fang Yu, kita harus menggunakan opini publik untuk menghukumnya dan membiarkan Presiden Kong menangkapnya. Kita harus mencari keadilan untuk tuan kita. Murid-murid Longmen semuanya murka, banyak di antara mereka yang begitu marah hingga bergegas menuju lokasi Fang Yu. Pada saat ini, murid-murid yang lebih tenang juga dimobilisasi dan bergegas keluar. Raungan hampir 300 orang bergema di seluruh Danau Yuexin. Semua orang terkejut dan memandang kelompok pengikut Longmen yang agresif. Situasi ini makin tak terkendali. Apakah konflik besar akan terjadi hari ini? Sesungguhnya jika pemimpin suatu sekte terbunuh dan para pengikutnya tidak berbuat apa-apa, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Di paviliun di kejauhan, Fang Yu mendengar teriakan dan langkah kaki. Dia memandang hampir 300 prajurit Longmen yang menyerbu ke arahnya dan sedikit mengernyit. Wajah Kong Cheng dan yang lainnya berubah. Mereka tidak ingin pertumpahan darah skala besar terjadi di Danau Yuexin. Jadi Kong Cheng ingin berbicara. Tetapi saat ini, Fang Yu telah melompat keluar dari paviliun dan mendarat di sebuah prasasti batu yang didirikan di sebuah danau, menghadap 300 pengikut Longmen yang menyerbu ke arahnya. Fang Yu, kau telah membunuh tuanku, kau harus membayar harganya. Seorang murid yang berlari di depan menatap Fang Yu dengan mata merah. Fang Yu, kami harus mengirimmu ke penjara surgawi untuk diadili di depan umum. Untuk mencari keadilan bagi tuan kami. Banyak murid yang berteriak. Ekspresi Fang Yu tenang saat dia melihat hampir 300 orang bergegas ke arahnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorong ke depan. Ledakan. Air di Danau Yuexin terciprat kemana-mana. Area di mana kelompok murid Longmen berada dipenuhi asap dan debu, dan ledakan seru pun terdengar. Oh tidak, melihat pemandangan ini, wajah Kong Cheng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Fang Yu benar-benar akan mengambil tindakan begitu berani. Asap dan debu perlahan menghilang. Saya melihat sebuah lubang sedalam beberapa meter muncul di tanah di depan kelompok pengikut Longmen. Dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa lubang ini berbentuk seperti telapak tangan. Itu hanya serangan telapak tangan biasa, namun kekuatannya luar biasa. Fang Yu tidak pernah menggunakan metode seperti itu saat dia bertarung dengan Guru Long sebelumnya. Dengan kata lain, Fang Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan Guru Long. Bab 157 Dunia terkejut. Jadi, apakah kamu masih ingin membalaskan dendam tuanmu? Kalau mau balas dendam, maju saja selangkah. Fang Yu berdiri di atas prasasti batu, menatap ke arah sekelompok murid Longmen, dan berkata dengan tenang. Setelah melihat kebun sawit di hadapannya, siapakah yang berani melangkah maju? Serangan telapak tangan ini langsung menyadarkan para murid Longmen yang sedang marah, dan wajah mereka pun menjadi pucat. Tidak ada yang mau balas dendam. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu aku pergi. Fang Yu berbalik dan melihat ke arah paviliun, hanya untuk menemukan bahwa Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu telah menghilang. Melarikan diri lagi. Fang Yu tertegun, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia telah memperoleh banyak hal hari ini dan berada dalam suasana hati yang baik. Suasananya tenang di mana-mana. Fang Yu merasa banyak sekali mata yang tertuju padanya. Tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Fang Yu melompat maju. Tuan Fang. Kong Cheng kembali sadar dan ingin memanggil Fang Yu. Tetapi saat ini, sosok Fang Yu telah menghilang dari pandangan semua orang. Tidak seorang pun tahu kemana Fang Yu pergi. Dalam pertempuran Danau Yuexin, Guru Long dikalahkan dan mati. Berita ini menyebar dari Jiangnan seperti badai dan melanda seluruh dunia seni bela diri Tiongkok.
Guru Long telah bertindak sangat menonjol sejak ia memasuki tahap Martial Lord, dan telah menarik banyak perhatian dalam beberapa hari terakhir. Tak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa tokoh sekuat itu dalam daftar dewa, seorang penguasa bela diri yang baru dipromosikan, dan bahkan dikenal sebagai orang nomor satu di dunia bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah seorang pemuda tak dikenal, dikatakan berusia kurang dari 20 tahun, dan hanya setingkat dengan pendekar bawaan. Berita ini sungguh mengejutkan. Bahkan banyak yang beranggapan berita ini hanya rumor belaka. Bagaimana mungkin seorang jago bela diri tewas di tangan seniman bela diri bawaan yang usianya belum genap 20 tahun? Ini konyol. Tingkat absurditasnya tidak kurang dari seekor semut yang menggigit seseorang hingga mati. Kecuali para pendekar di dunia persilatan Jiangnan yang menyaksikan pertarungan itu dengan mata kepala mereka sendiri, para pendekar biasa sungguh sulit mempercayai berita ini. Tetapi apapun yang terjadi, mulai hari ini dan seterusnya, nama Fang Yu akan bergema di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan, ruang konferensi. Kong Cheng duduk di kursi pertama dengan ekspresi serius. Guru Long meninggal, sesuatu yang tidak mereka duga. Setiap master seni bela diri merupakan aset penting bagi komunitas seni bela diri suatu daerah. Terutama Guru Long, dia adalah master bela diri pertama yang muncul di Jiangnan selama bertahun-tahun. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan awalnya ingin mendorong Guru Long ke posisi tinggi, membangun momentum untuknya, dan membiarkannya mewakili seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Tapi sekarang Guru Long sudah meninggal. Kampanye pendewaan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan gagal bahkan sebelum dimulai. Ketika berita kematian Guru Long menyebar, perkumpulan bela diri di daerah lain mungkin sedang menertawakannya secara diam-diam. Hubungan antar perkumpulan pencaksilat di berbagai daerah sudah terjalin secara kompetitif, siapa yang lebih kuat dialah yang akan memperoleh keuntungan lebih banyak. Komunitas seni bela diri Jiangnan awalnya lemah dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Sangat sulit untuk menghasilkan seorang master bela diri, tetapi dia meninggal sebelum sempat bertahan 2 hari. Ini merupakan pukulan telak bagi Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Presiden, karena Tetua Agung sudah meninggal, mengapa kita tidak bekerja sama dengan Fang Yu? Seorang eksekutif senior bertanya. Fang Yu masih sangat muda, namun begitu kuat. Mendorongnya ke garis depan pasti akan mengejutkan Asosiasi Seni Bela Diri di daerah lain. Kong Cheng menghela nafas dan berkata, saya juga ingin bekerja sama dengan Fang Yu, tetapi dia mungkin tidak setuju. Presiden, Anda terlalu khawatir. Selama Fang Yu adalah orang biasa, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Dengan bekerja sama dengan kami, dia bisa mendapatkan sumber daya terbanyak dan reputasi terbaik. Dia bisa mendapatkan semua yang bisa didapatkan Yang Mulia Guru Long, dan bahkan lebih. Siapa yang tidak ingin dikagumi dan disembah oleh ribuan orang? Eksekutif senior lainnya bertanya dengan ragu. Kong Cheng terbatuk 2 kali dan berkata, Fang Yu ini, apakah kamu pernah mendengar namanya sebelum hari ini? Apakah kamu pernah bertemu langsung dengannya? Semua orang tercengang dan menggelengkan kepala. Begitulah, bukan. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dia selalu tidak dikenal. Jika bukan karena pernyataan perang oleh Master Rulong kuno, kita bahkan tidak akan tahu tentang keberadaannya. Bagaimana mungkin orang seperti itu adalah orang yang haus akan ketenaran dan kekayaan? Kong Cheng berkata dengan suara yang dalam. Setelah Kong Cheng mengatakan ini, semua orang terdiam. Kalau begitu, bukankah kita harus merekrutnya? Kalau begitu, bukankah asosiasi bela diri kita akan kehilangan seorang rekan di tingkat kehormatan bela diri tanpa alasan? Bahkan tanpa kompensasi apapun. Seorang eksekutif senior berkata dengan enggan. Kita perlu merekrutnya, tetapi kita perlu berpikir jangka panjang. Fang Yu mungkin tidak mengejar ketenaran atau kekayaan, tetapi dia selalu memiliki sesuatu untuk dikejar. Kita akan mengetahuinya jika kita menghubunginya perlahan-lahan. Kong Cheng bergumam. Huai Bei, keluarga Zheng. Zheng Xiuchen berbaring di tempat tidur, masih merasakan sakit di sisi kanan tubuhnya. Xiuchen, katakan lagi padaku, apa yang diteriakkan Guru Long sebelum dia meninggal? Seorang pria setengah baya yang berdiri di samping tempat tidur bertanya dengan tatapan muram di matanya.
Dia mengatakan bahwa Fang Yu adalah seorang kultivator jahat yang mengandalkan penyerapan kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya. Orang seperti itu adalah aib bagi dunia seni bela diri. Zheng Xiuchen mengulanginya. Penggarap jahat. Pria parubaya itu mondar-mandir mengelilingi ruangan dengan tangan di belakang punggungnya dan mengerutkan kening. Ayah, Fang Yu ini benar-benar aneh. Aura kultivasinya sangat lemah, hanya pada level prajurit bawaan, tetapi kekuatannya cukup mengerikan. Meskipun Guru Long baru saja menjadi martial lord yang baru dipromosikan, kekuatannya tidak lemah, tetapi dia dengan mudah dibunuh olehnya. Selain itu, Yinzu dan anak ini memiliki perseteruan darah sejak lama, dan anak ini bahkan berani menyerangku. Kurasa kita harus menyingkirkan Fang Yu sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Zheng Xiuchen berkata dengan kebencian di matanya. Pria parubaya itu melangkah beberapa langkah, berbalik, dan berkata dengan senyum aneh di wajahnya, Xiuchen, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kita. Kesempatan besar, ayah. Aku tidak mengerti apa maksudmu, kata Zheng Xiuchen. Anak ini mengandalkan seni jahat menyerap kultivasi orang lain dan, dengan kultivasi seorang prajurit bawaan, dengan mudah mengalahkan Guru Long, yang memiliki kultivasi seorang ahli bela diri. Jika keluarga Zheng kita bisa mendapatkan seni jahat ini. Senyum di wajah pria parubaya itu semakin lebar. Zheng Xiuchen mengerti apa yang dimaksud ayahnya dan tersenyum santai. Ya, jika mereka bisa mempelajari sihir jahat Fang Yu, keluarga Zheng mereka akan benar-benar melambung ke langit. Saat itu, mereka bahkan tidak akan menganggap serius keluarga seni bela diri kuno di ibu kota. Jaga lukamu baik-baik. Aku akan segera memulai rencana untuk menangkap Fang Yu. Pria parubaya itu berkata sambil berbalik dan pergi. Saat ini, di keluarga lain di Huaibei, di ruang belajar. Seorang pemuda yang sangat tampan sedang bermain catur dengan seorang pria tua berambut putih. Di usianya yang belum menginjak 20 tahun, dengan kultivasi seorang pendekar bawaan, dia berhasil mengalahkan seorang pendekar bela diri. Chen Luo, menurutmu apakah ini mungkin? Setelah bergerak, lelaki tua itu menatap pemuda itu dan bertanya. Pemuda itu menyesap tehnya dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pengalamanku mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin. Namun, kamu berbeda. Kamu telah mengalami lebih banyak hal daripada aku. Chen Luo sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, menurutku, ini mungkin saja. Di kehidupanku sebelumnya, aku bertemu dengan seorang pria aneh. Dengan kultivasinya membangun fondasi, dia mampu melawan seorang kultivator Yuanying secara seri. Kekuatannya tak tertandingi. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, jadi, berita dari Jiangnan itu benar. Mungkin tidak demikian. Aku hidup lebih dari 1000 tahun di kehidupanku sebelumnya, dan aku hanya pernah melihat orang yang aneh seperti itu, kata Chen Luo. Ya, orang tua itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, saya masih sangat penasaran dengan orang ini. Kebetulan saya akan segera pergi ke Jiangnan, dan mungkin saya bisa bertemu dengannya saat itu. Chen Luo tersenyum, jika orang ini benar-benar ada, kamu akan pergi ke Jiangnan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya orang tua itu. Saya menerima berita bahwa seseorang menemukan mata air ajaib di pegunungan terpencil di sebelah barat Jiangnan. Saya harus pergi dan melihatnya, kata Chen Luo. Mata air rohani. Orang tua itu adalah mata air yang mengandung energi spiritual. Ketika energi spiritual langit dan bumi begitu tipis, mata air spiritual memiliki efek yang sangat besar pada para pembudidaya. Namun, dibandingkan dengan mata air spiritual, aku lebih ingin mencari sumbernya. Sesuatu yang dapat melahirkan mata air spiritual mungkin adalah gunung batu spiritual, itulah hal yang sangat baik. Kata Chen Luo, dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Jika aku dapat menemukan sumber mata air spiritual dan menyerap semua energi spiritual, aku akan berhasil menerobos ke tahap Nas Chen Soul. Saat itu, aku tidak perlu menyembunyikan kekuatanku lagi. Aku dapat menghancurkan keluarga Zheng sendiri dan membantu keluarga Chen menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Menatap Chen Luo di depannya, mata lelaki tua itu menunjukkan rasa kagum. Hanya dia yang tahu bahwa cucu di depannya, yang tampaknya baru berusia 20-an, sebenarnya adalah seorang pria sakti yang telah berlatih lebih dari 1000 tahun dan telah terlahir kembali.
Fang Yu kembali ke rumah dan menghitung tas penyimpanan Guru Long. Sebagian besar barang di dalam tas penyimpanan Guru Long adalah ramuan ajaib, dan sebagian kecil adalah buku panduan rahasia bela diri. Benda-benda ini sangat berharga bagi para pendekar biasa, tetapi di mata Fang Yu, benda-benda ini tidak sebaik inti dalam monster tingkat rendah. Bagaimana mungkin kamu adalah seorang kultivator tingkat jindan, tetapi tas penyimpananmu penuh dengan sampah? Tidak heran kamu begitu lemah. Fang Yu sangat marah karena dia tidak menemukan inti dalam binatang iblis, jadi dia membuang tas penyimpanan itu ke samping. Ding dong, bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu dan tercengang saat melihat orang datang. Bab 158 Undangan Keluarga Zong. Bagaimana Anda tahu alamat saya? Fang Yu mengerutkan kening ketika dia melihat Zong Yuan dan Zong Liu, kakak beradik, di depannya. Melihat Fang Yu nampak tidak senang, raut wajah kakak beradik itu berubah. Tuan Fang, mohon maaf atas kunjungan kami yang mengganggu. Karena masalah ini agak mendesak, kami datang langsung kepada Anda. Zong Yuan memaksakan senyum dan berkata, "Ada apa?" Fang Yu tidak memiliki kesabaran terhadap keluarga seni bela diri ini. "Kami ingin bekerja sama dengan Anda," kata Zong Yuan. "Maaf, saya tidak tertarik bekerja sama dengan Anda," Fang Yu berkata, dan hendak menutup pintu. Melihat ini, Zong Liu buru-buru berkata, "Tuan Fang, saya dengar dari Nona Ji bahwa Anda membutuhkan ramuan batin binatang iblis, jadi kami membawa 8 ramuan batin dari koleksi kami untuk menemui Anda hari ini." 8 inti dalam binatang iblis. Ekspresi Fang Yu sedikit berubah, lalu dia tersenyum dan berkata, "Masuklah." Perubahan sikap Fang Yu mengejutkan Zong Yuan dan Zong Liu. Setelah menyaksikan keterampilan mengerikan Fang Yu di Danau Yuexin, Zong Yuan muncul dengan ide untuk bekerja sama dengan Fang Yu dan memasuki Gunung Baichuan bersama. Zong Liu mengetahui dari Ji Rumei bahwa Fang Yu hanya tertarik pada ramuan batin monster. Setelah memperoleh persetujuan dari para tetua keluarga, kakak beradik itu datang menemui Fang Yu dengan 8 inti binatang iblis yang ada di dalam keluarga. Duduk di sofa di ruang tamu, Fang Yu mengambil kotak yang diserahkan kepadanya oleh Zong Liu, yang berisi 8 inti dalam binatang iblis. Fang Yu membukanya dan melihatnya. Mereka semua adalah inti monster tingkat ketiga, lumayan. Zong Yuan dan Zong Liu menatap Fang Yu dengan tenang, tidak berani berbicara. Terutama Zong Liu, dia ingat saat pertama kali bertemu Fang Yu di keluarga Ji, dia memandang rendah Fang Yu dan bahkan melontarkan komentar-komentar sinis. Kemudian, ketika mereka tiba di hutan purba, dia meminta Guru Tu, yang bepergian bersama mereka, untuk menyerang Fang Yu. Tetapi pada akhirnya, jika Fang Yu tidak mengambil tindakan untuk membunuh monster itu, dia akan kehilangan nyawanya. Sekarang menghadapi Fang Yu, Zong Liu tidak hanya merasa takut tetapi juga malu. "Katakan padaku, kamu ingin bekerja sama denganku dalam hal apa?" Fang Yu bertanya sambil menyingkirkan ramuan batin monster itu. Zong Yuan memandang Zong Liu. Zong Liu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menatap langsung ke arah Fang Yu, dan berkata, "Tuan Fang, kami menerima pesan bahwa seseorang menemukan sumber mata air spiritual jauh di dalam Gunung Baichuan di sebelah barat Jiangnan. Mata air rohani." Fang Yu sedikit mengernyit. Konon katanya mata air tersebut mengandung tenaga spiritual yang sangat murni, yang sangat bermanfaat bagi latihan para pendekar, sehingga telah menarik perhatian banyak pendekar, kata Zong Liu. "Siapa yang menyebarkan berita ini? Setelah menemukan mata air spiritual, mengapa kamu tidak diam saja dan mencari keuntungan?" Fang Yu bertanya dengan bingung. "Ada sebuah desa di kaki Gunung Shirakawa, tempat tinggal lebih dari 100 penduduk desa. Mata air spiritual itu ditemukan oleh beberapa penduduk desa saat mereka mendaki gunung untuk berburu. Pada waktu itu, mereka mengira itu hanya air mata air biasa, jadi mereka mengambil sedikit dan meminumnya. Setelah meminumnya, mereka merasa sangat nyaman dan kekuatan mereka pun bertambah. Jadi penduduk desa ini menggunakan botol-botol air yang mereka bawa untuk membawa air dari mata air kembali ke desa dan memberikannya kepada kepala desa yang terhormat untuk dicicipi. Kepala desa itu adalah seorang pejuang, dan dia menemukan bahwa air mata air itu mengandung energi spiritual. Begitulah beritanya tersebar. Zong Liu memperkenalkan. Warga desa itu menganggap mata air spiritual itu sebagai milik pribadi mereka.
Mereka menyebarkan berita itu untuk menarik orang-orang dari luar agar mau membeli air mata air spiritual itu. Dengan cara ini, mereka bisa meraup banyak uang. Zhong Yuan menambahkan, kalau begitu, tidak bisakah kamu langsung saja membelinya? Fang Yu bertanya. Zhong Yuan berkata, Tuan Fang, jangan bicara tentang apakah mata air spiritual itu milik penduduk desa itu. Yang lebih penting, penduduk desa itu mematok harga yang sangat tinggi. Konon, 1 juta yuan hanya bisa membeli secangkir kecil air mata air spiritual. Tentu saja kita tidak bisa menerima harga ini. Lalu mengapa kalian tidak naik ke gunung dan mencari sumber mata air spiritual sendiri? Fang Yu berkata lagi, itulah sebabnya kami datang untuk bekerja sama dengan Guru Fang. Konon katanya lokasi mata air spiritual itu sangat tersembunyi, dan hanya penduduk desa itu yang tahu lokasinya. Dan di dalam Gunung Shirakawa, konon ada kutukan kuno, dan tidak seorang pun kecuali penduduk desa itu yang bisa masuk. Kalau tidak, mereka akan terkena kutukan itu dan mati mendadak, kata Zhong Yuan. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, sebagai keluarga seni bela diri, kamu masih percaya pada hal semacam ini. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, bukan berarti kami mau mempercayainya, tetapi fakta membuktikan bahwa memang ada kutukan di Gunung Baichuan. Sehari sebelum kemarin, keluarga Wu mengirim tim yang terdiri dari 4 master setengah langkah dan 2 master ke Gunung Baichuan. Rencana awalnya adalah keluar dalam waktu 3 jam terlepas dari apakah mereka menemukan mata air spiritual atau tidak. Namun begitu tim ini memasuki Gunung Baichuan, mereka benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar dan belum keluar hingga hari ini. Setelah mendengar kata-kata Zhong Yuan, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Jika apa yang dikatakan Zhong Yuan benar, maka pasti ada beberapa masalah di dalam Gunung Baichuan. Tim yang terdiri dari 4 master setengah langkah dan 2 master sudah cukup kuat, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang bisa keluar. Tetapi Fang Yu tidak percaya pada kutukan atau hal seperti itu. Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa ada monster tingkat tinggi yang lapar di dalam Gunung Baichuan, dan selama ia merasakan kehadiran makhluk hidup apapun, ia akan menggunakannya sebagai makanan. Tetapi hal ini tidak dapat menjelaskan mengapa penduduk desa dapat masuk dan keluar Gunung Baichuan sesuka hati. Jadi, kau ingin aku ingat aku pernah bertemu dengan Nona Zhong Liu sebelumnya, kan? Zhong menyelamatkan hidup saya. Atas hal ini, saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetaplah paham. Saat itu, aku hanya ingin maaf kepada Anda dan membalas budi Anda, tetapi saya tidak memiliki keberanian atau wajah. Fang Yu menyipitkan menemukan mata air spiritual, keluarga Zhong kita hanya akan menginginkan 30% saja. Sisanya yang 70% akan diberikan kepadamu, Tuan Fang. Zhong Yuan menggertakkan giginya dan berkata. Fang Yu tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus. Tuan Fang, apakah Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami? Zhong Yuan berkata dengan ekspresi senang di wajahnya. Kapan kita berangkat? Fang Yu bertanya. Lebih baik pergi secepatnya. Setelah menerima berita itu, banyak keluarga dan sekte seni bela diri segera mengirim tim ke Gunung Baichuan. Jika kita terlambat, mata air spiritual itu mungkin ditemukan oleh orang lain terlebih dahulu, kata Zhong Yuan. Fang Yu melirik waktu. Saat itu sudah pukul 5.30 sore. Kalau begitu, mari kita berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Baiklah, saya akan menyiapkan mobil besok pagi dan menunggu Anda di bawah, Tuan Fang. Zhong Yuan menjawab dengan hormat. Setelah saudara-saudari Zhong pergi, Fang Yu duduk di sofa dan mulai berpikir. Musim semi spiritual. Sebenarnya tidak ada gunanya bekerja sama dengan keluarga Zhong. Jika mata air spiritual itu benar-benar ada, Fang Yu dapat menemukannya dengan pergi ke Gunung Baichuan sendirian. Namun, bagaimanapun juga, berita itu dibawa oleh keluarga Zhong, jadi tidak masalah jika mereka mendapat bagian keuntungan. Terlebih lagi, Fang Yu tidak peduli dengan mata air spiritual. Dia lebih peduli pada sumber di balik mata air spiritual. Apakah sumber mata air spiritual, urat spiritual itu? Gunung Lingxi, sumber yang dapat menghasilkan mata air yang mengandung energi spiritual dengan kemurnian tinggi pastilah luar biasa. Apa yang sebenarnya dicari Fang Yu adalah sumber mata air spiritual. Bab 159 Gunung Shirakawa. Malam harinya, Fang Yu menerima telepon dari Qin Yimo.
Fang Yu, apakah kamu masih ingat Chen Yi? Ingat, dia adalah pemuda yang melakukan skuad jam di kapal pesiar. Fang Yu berkata dengan nada santai. Terakhir kali saya kembali ke pantai, saya ingin menyusun draft kontrak untuk ditandatangani Chen Yi, tetapi kemudian saya diracuni dan masalah itu tidak membuahkan hasil. Baru-baru ini, saya meminta asisten saya untuk menghubungi Chen Yi, tetapi saya tidak mendapat tanggapan apapun. Qin Yimo marah saat berbicara. Maksudmu, Chen Yi gagal membayar utangnya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Yah, tampaknya dia tidak mau mengakuinya. Qin Yimo berkata dengan sedikit kesal, jika aku tidak diracuni, aku tidak akan membiarkannya lolos. Jumlah batu Tiandou di pulau itu begitu besar sehingga merupakan harta karun yang sangat besar bagi keluarga manapun. Awalnya Chen Yi berjanji akan mengalihkan kepemilikan batu-batu Tiandou itu kepada Qin Yimo, namun kini dia malah memunggungi Qin Yimo, bahkan tidak mau menghubungi Qin Yimo. Hal ini membuat Qin Yimo merasa sangat kesal, tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Karena saat itu Chen Yi hanya menyetujui secara lisan dan tidak menandatangani perjanjian apapun. Dia benar-benar berani gagal membayar utangnya, gumam Fang Yu. Ngomong-ngomong, saat aku ingin membeli batu Tiandou dari Chen Yi, kamu bilang kamu punya material yang lebih berharga daripada batu Tiandou. Sekarang kamu belum memberitahuku apa itu, kata Qin Yimo. Apakah aku pernah mengatakan hal seperti itu? Fang Yu tertegun. Petik 2. Kau juga ingin gagal bayar hutangmu. Qin Yimo tampak begitu marah hingga dia menggertakkan giginya. Oh, sekarang aku ingat. Fang Yu berkata, itu memang bahan yang sangat bagus. Kalau ada waktu, aku akan mengambilnya dan memberikannya kepadamu. Keluarkan, mana bahannya? Qin Yimo bertanya dengan bingung. Di dasar sungai di Lijiang. Fang Yu menjawab. Sekitar pukul 7 pagi berikutnya, Fang Yu menaiki mobil yang dikirim oleh keluarga Zong dan menuju Gunung Baichuan di Jiangnan Barat. Di dalam mobil masih duduk kakak beradik Zong Yuan dan Zong Liu. Tuan Fang, selain kami, keluarga Zong juga mengirim 4 tuan. Mereka ada di mobil lain. Kata Zong Yuan. Kalian berdua, apakah kalian juga akan masuk? Fang Yu bertanya sambil sedikit mengernyit. Zong Yuan tersenyum canggung dan berkata, Tuan Fang, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah menghalangi Anda, dan kami tidak akan membuat Anda kesulitan. Tuan Fang, ini adalah tradisi keluarga kami. Selama ada kesempatan, para tetua keluarga akan membiarkan kami, generasi muda, mendapatkan pengalaman. Zong Liu juga berbicara. Setelah kejadian terakhir di hutan purba, Zong Liu mengalami trauma. Dia tidak ingin datang ke Gunung Shirakawa kali ini. Namun sayang, ayahnya yang kini menjadi kepala keluarga Zong adalah orang yang sangat kaku dan ketat. Atas perintah ayahnya, Zong Liu tidak punya pilihan selain datang meskipun dia tidak mau. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah memasuki Gunung Baichuan, satu-satunya tujuannya adalah mata air spiritual dan sumbernya. Tidak apa-apa asalkan saudara-saudari Zong tidak menghalanginya. Lebih dari 2 jam kemudian, Fang Yu tiba di kaki Gunung Baichuan. Shirakawa-san adalah pegunungan yang tinggi dan dalam, dengan jalan terjal dan tidak terlihat ujungnya. Jika melihat dari kaki gunung, yang terlihat hanya kabut putih dan puncak Gunung Shirakawa sama sekali tidak terlihat. Energi spiritual antara langit dan bumi di lokasi ini memang lebih kaya dibandingkan tempat lain, namun tidak berlebihan. Di tanah datar tidak jauh dari sana, ada sebuah desa bobrok dan primitif dengan banyak bungalow. Saat Fang Yu dan kelompoknya tiba, sudah ada banyak mobil terparkir di tempat terbuka di depan desa. Ada begitu banyak prajurit di sini. Zong Yuan berkata dengan heran saat melihat banyaknya kendaraan di depannya. Yang datang pasti bukan hanya para pendekar. Berita tentang mata air spiritual itu menyebar dengan sangat cepat. Selain kalangan seni bela diri, kalangan atas dunia sekuler juga mengetahui berita ini. Ada begitu banyak mobil mewah yang terparkir di sini, kebanyakan dari mobil-mobil itu seharusnya milik orang kaya, dan mereka datang ke sini untuk membeli air mata air spiritual. Zong Liu berkata di samping. Mengapa orang-orang dari dunia sekuler ikut bersenang-senang di sini? Beranikah mereka memasuki Gunung Baichuan? Zong Yuan berkata dengan nada menghina.
Penduduk desa ini mengaku bahwa meminum air mata air spiritual dapat membuat orang merasa rileks dan nyaman, menyembuhkan segala penyakit, dan memperpanjang umur. Khasiat ini cukup untuk menarik banyak orang kaya untuk datang dan membelinya, kata Zhong Liyu. Di desa itu, ada sebuah bungalow yang relatif besar. Banyak orang berdiri di depan pintu, seperti sedang mengantri. Titik pembelian air lingkuan seharusnya ada di sana, kata Zhong Liyu. Ayo pergi dan lihat, kata Fang Yu. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran apakah yang disebut mata air spiritual ini benar-benar ada. Energi spiritual di bumi saat ini sangat tipis, apakah benar-benar mungkin untuk menumbuhkan sesuatu seperti sumber air spiritual? Fang Yu dan kelompoknya berjalan memasuki desa dan datang ke antrian. Setidaknya ada 50 orang yang mengantri di sini. Di ujung tim ada seorang pria setengah baya yang botak. Apakah Anda mengantri untuk membeli air mata air spiritual? Fang Yu bertanya. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan datang ke tempat terpencil seperti itu? Pria botak itu menatap Fang Yu dan menjawab. Kami juga di sini untuk membeli air mata air spiritual, tetapi kami tidak yakin dengan harganya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Apakah Anda ke sini untuk membeli air mata air spiritual? Pria botak itu melirik Fang Yu dan mendapati Fang Yu berpakaian sederhana dan sama sekali tidak terlihat seperti pemuda kaya. Tetapi dia melihat saudara Zhong berdiri di belakang Fang Yu, dan tatapannya sedikit berubah. Jelaslah bahwa saudara-saudari Zhong memiliki temperamen yang unik dan pada pandangan pertama jelas bahwa mereka memiliki status yang luar biasa. Anak laki-laki di depanku seharusnya menjadi bawahan pasangan ini. Setelah bertemu dengan saudara-saudari Zhong, sikap pria botak itu menjadi jauh lebih baik. 100 ml air mata air spiritual harganya 1 juta yuan. Setiap orang maksimal hanya dapat membeli 1 liter, kata pria botak itu. Mendengar harganya, wajah Zhong Yuan dan Zhong Liyu sedikit berubah. 1 ml air mata air spiritual harganya 10.000 yuan. Harga ini jauh lebih mahal dari emas. Apakah efek dari mata air spiritual ini benar-benar ajaib? Fang Yu bertanya. Kalau tidak, mengapa dijual dengan harga semahal itu? CEO Jiangnan Huagong Group beberapa hari lalu diberitahu bahwa dia sakit kritis. Kemudian putranya datang ke sini dan membeli 100 ml air lingkuan dan membawanya pulang. Setelah meminumnya, dia langsung menjadi bersemangat. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, semua data berisiko tinggi di tubuhnya berkurang banyak. Saya dengar dia sekarang bisa berdiri dan berlatih Tai Chi, kata pria botak itu. Setelah mendengar perkataan pria botak itu, Zhong Yuan dan Zhong Liyu saling memandang dengan penuh kegembiraan. Jika si botak tidak sedang membual, maka mata air spiritual ini mungkin merupakan harta yang langka. Saya sarankan Anda untuk tidak ragu lagi. Anda tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Anda akan mendapat untung jika membelinya. Dengan situasi saat ini, air mata air spiritual mungkin akan terjual habis dalam beberapa hari. Kata si botak kepada saudara-saudari Zhong. Orang tua, apakah kamu yakin tidak ingin memimpin jalan untuk kami? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menarik perhatian semua orang. Semua orang berbalik dan melihat 4 pria berjubah hitam mengelilingi seorang pria tua bungkuk. Orang yang meraung itu adalah seorang laki-laki kekar dan berjanggut. Tetapi meskipun dikepung, lelaki tua itu tetap tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mata air spiritual itu milik desa Baichuan kami. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda lokasinya? Jika Anda ingin mendapatkan mata air spiritual, Anda dapat membelinya langsung. Atau pergi ke pegunungan untuk mencarinya sendiri. Penduduk desa di seluruh desa kami tidak akan membantu Anda. Orang tua, aku rasa kau tidak akan menerima roti panggangku, jadi kau harus minum anggur hukuman. Kata lelaki berjanggut kekar itu dengan marah. Jika kau ingin bertarung, silakan saja. Namun, jika sesuatu terjadi padaku, kau tidak akan bisa lepas dari hukuman kutukan. Orang tua itu tidak takut sedikit pun dan mendongak ke arah laki-laki kekar itu. Bah! Omong kosong, kekuatan kutukan. Kami di Sekte Serigala Merah tidak pernah percaya pada cara-cara yang bengkok ini. Kau tidak ingin memimpin jalan, kan? Kalau begitu aku akan membunuhmu dan seluruh desamu. Aku ingin melihat apakah semua orang di desamu tidak takut mati. Kata lelaki kekar itu sambil mencabut sebilah pisau yang berkilauan dengan cahaya keperakan.
Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap orang kuat itu, dan berkata, "Kamu akan dihukum." Pria kekar itu mengangkat pisau di tangannya dan hendak menebasnya. "Kalian, klan Serigala Merah, benar-benar kuat. Kalian bahkan bisa melukai seorang lelaki tua. Sungguh mengejutkan." Pada saat ini, suara feminin terdengar. Seorang pemuda berjubah biru, melambaikan kipas kertas di tangannya, perlahan berjalan mendekati pria kekar itu. "Apakah itu Han Qi dari keluarga Huaibei Han? Dia juga ada di sini." Wajah Zhong Yuan sedikit berubah saat melihat pria ini. Keluarga Han sama terkenalnya dengan keluarga Zheng dan keluarga Chen, dan merupakan salah satu dari 3 keluarga seni bela diri utama di Huaibei. Dan Han Qi adalah salah satu dari 4 jenius besar Huaibei. Di usianya yang baru 25 tahun, dia sudah menjadi seorang master yang tangguh. Bab 160 Kepala Desa yang Aneh. Pria berjanggut itu jelas mengenali Han Qi, wajahnya berubah, dan dia berkata, "Han Qi, aku khawatir bukan giliranmu untuk memberi perintah tentang apa yang kita lakukan di Sekte Serigala Merah, kan?" Meskipun dia berkata demikian, nada bicara orang kuat itu menjadi jauh lebih lemah. "Saya hanya ingin memberi perintah, jadi apa? Kalau kamu tidak puas, kamu bisa meminta pemimpin sektemu untuk datang ke keluarga Han dan saya akan berbicara langsung dengannya." Han Qi berkata sambil tersenyum dingin. Melihat Han Qi tidak memberinya wajah apapun, pria berjanggut itu tampak tidak senang, tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa seseorang dengan status seperti Han Qi bukanlah seseorang yang mampu dia singgung. Jadi dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. "Terima kasih, Tuan Han, atas bantuanmu." Orang tua itu menatap Han Qi dan berkata. Han Qi tersenyum dan berkata, "Anda kepala desa, kan?" Orang tua itu mengangguk. "Berapa banyak persediaan mata air spiritual yang kamu miliki?" "Aku ingin membeli semuanya," kata Han Qi. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berkata, "Tuan muda, kami punya aturan untuk menjual mata air spiritual. Setiap orang dibatasi untuk membeli 1 liter. Saya bisa menawarkan harga 2 kali lipat." Han Qi berkata sambil tersenyum sambil mengipasi dirinya sendiri. 2 kali lipat harganya. Mata lelaki tua itu berkedip, dan dia tampak tertarik. Melihat perubahan pada ekspresi lelaki tua itu, sedikit rasa bangga terpancar di mata Han Qi. "Berapa banyak yang harus kami bayar untuk membeli semua air mata air spiritual darimu?" Han Qi bertanya. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Tuan Han, kami benar-benar tidak bisa menjual semua air mata air spiritual itu kepada Anda." Sedikit kesuraman melintas di mata Han Qi, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku tahu permintaanku mungkin tidak masuk akal." Han Qi berbalik dan ingin pergi, tetapi melihat Zhong Yuan dan saudara perempuannya, yang berdiri di belakang antrian, berjalan ke arahnya. "Tuan Zhong, Nona Zhong, lama tidak berjumpa." Han Qi tersenyum tipis dan berjalan di depan Zhong Yuan. "Di hadapan Tuan Han, bagaimana mungkin aku layak menyandang gelar Tuan Muda?" Zhong Yuan berkata tergesa-gesa. "Halo, Tuan Han." Zhong Liu menundukkan kepalanya sedikit dan menyapa Han Qi. Menghadapi Han Qi, baik kakak maupun adik itu sedikit gugup. Pria ini bukan orang biasa. Dia adalah putra tertua keluarga Huaibei Han dan salah satu dari 4 jenius hebat. Alasan dia gugup adalah karena konon Han Qi adalah orang yang sangat picik dan pendendam. Ada pepatah di komunitas seni bela diri Huaibei, lebih baik menyinggung Raja Neraka daripada menyinggung Han Qi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya Han Qi. Han Qi memandang Zhong Yuan dan saudara perempuannya sambil tersenyum. Lalu dia melihat Fang Yu berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, Fang Yu juga melihat ke arah Han Qi. "Apakah ini orang-orang di bawah komando Zhong Yuan? Kok kamu nggak ngerti etika? Kau bahkan tak tahu bagaimana cara menyapaku saat melihatku." Han Qi sedikit tidak senang. "Siapa ini?" Han Qi melirik Fang Yu dan bertanya. Ini Fang Yu, Tuan Fang." Zhong Yuan berkata cepat. Fang Yu terdengar agak familiar. Han Qi sedikit mengernyit, seolah-olah dia pernah mendengar nama ini. Kemudian, ekspresinya sedikit berubah, dan dia bertanya, "Apakah Fang Yu yang mengalahkan Guru Long di Danau Yuexin?" "Ya, itu adalah Tuan Fang."
Zhong Yuan segera menjawab. Fang Yu mengerutkan kening. Awalnya dia ingin bersikap tenang dan tidak menonjolkan diri, tetapi dia tidak menyangka Zhong Yuan akan secara langsung mengungkapkan identitasnya. Han Qi menyipitkan mata dan menatap Fang Yu. Kemarin dia berdiskusi dengan anggota keluarganya apakah insiden di Danau Yuexin hanya rumor. Aku tidak menyangka akan bertemu orang sungguhan hari ini. Setelah melihat orang aslinya, Han Qi sepenuhnya mempercayai penilaiannya sebelumnya. Apa yang terjadi di Danau Yuexin hanyalah rumor. Jika Fang Yu itu benar-benar orang di depannya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Wu Zun. Han Qi sangat percaya diri dengan keterampilan observasinya. Karena preferensi pribadinya, ketika ia mengamati seorang pendekar, selain aura alami kultivasi yang terpancar dari pendekar tersebut, ia lebih suka fokus pada bentuk tubuh, temperamen, dan bahkan matanya. Namun dalam aspek ini, Fang Yu di depannya tampil sangat biasa. Terlalu biasa untuk membangkitkan minat apapun. Bagaimana mungkin seorang pendekar bawaan biasa bisa mengalahkan sang penguasa bela diri? Mengenai sikap saudara-saudari Zhong terhadap Fang Yu, Han Qi tidak peduli. Dia hanya percaya pada penilaiannya sendiri. Di tempat tandus seperti Jiangnan, para pejuang belum pernah melihat dunia, jadi wajar jika mereka tertipu secara kolektif. Fang Yu, kamu menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok kemarin. Han Qi berkata dengan senyum sedikit sinis di wajahnya. Fang Yu tidak ingin memperhatikannya. Han Qi ini memiliki aura feminin yang berlebihan, dan dia tidak menyukainya. Melihat pemandangan ini, Zhong Yuan yang ada di sebelahnya berkeringat. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Fang Yu, dia tidak akan takut pada Han Qi, dan dia tidak perlu menghormati Han Qi. Tetapi dengan pikiran picik Han Qi, dia mungkin melampiaskan kebenciannya pada keluarga Zhong. Benar saja, setelah menyadari sikap dingin Fang Yu, senyum Han Qi langsung menghilang dan matanya menjadi ganas. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Setelah menatap Fang Yu dalam-dalam, dia berbalik dan pergi sambil mengipasi dirinya sendiri. Tindakannya membuat jantung Zhong Yuan dan saudara perempuannya berdebar kencang dan wajah mereka menjadi pucat. Han Qi benar-benar marah. Fang Yu sama sekali tidak peduli pada Han Qi. Sejak lelaki tua itu muncul, perhatiannya tertuju padanya. Orang tua ini tampak seperti orang biasa saja, tetapi dia memancarkan aura aneh. Aura ini cukup halus, hampir tak terlihat, dan Fang Yu hanya menyadarinya secara tidak sengaja. Tetapi ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua ini jelas tidak biasa seperti yang terlihat. Tepat saat Fang Yu tengah berpikir, lelaki tua itu berjalan mendekat. Dia melirik Fang Yu, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhong Yuan dan Zhong Liyu. Apakah Anda ke sini untuk membeli air mata air spiritual, atau Anda ingin pergi ke pegunungan? Tanya orang tua itu. Ketika Han Qi berkomunikasi dengan lelaki tua itu tadi, dia sudah mengungkapkan bahwa lelaki tua itu adalah kepala desa di desa ini. Zhong Yuan memikirkannya dan menjawab dengan jujur, kita akan pergi ke pegunungan. Oh, kalau begitu kamu agak terlambat. Banyak orang telah memasuki Gunung Shirakawa dalam 2 hari terakhir. Orang tua itu menyeringai, memperlihatkan beberapa gigi yang tersisa. Banyak orang yang masuk, berapa banyak orang yang keluar? Zhong Yuan bertanya. Orang tua itu mengangkat satu jarinya, menggoyangkannya, dan berkata, tidak ada satupun yang keluar. Mendengar kata-kata ini, wajah saudara-saudari Zhong berubah. Sayang sekali, kalian para prajurit terlalu percaya diri. Kalian telah menutup telinga terhadap nasihat kami dan hanya akan menuai akibatnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan perlahan. Fang Yu menatap punggung lelaki tua itu sambil berpikir. Setelah memahami situasi, Fang Yu dan saudara-saudari Zhong datang ke kaki Gunung Baichuan dan bersiap untuk naik gunung. 4 tetua keluarga Zhong di tingkat Grandmaster tiba dan mengikuti saudara-saudari Zhong. Ketika mereka melihat Fang Yu, keempat tetua semuanya terkejut. 2 tetua menyaksikan pertarungan antara Fang Yu dan Guru Long kemarin. Adegan itu terukir dalam ingatan mereka. Sekarang setelah mereka melihat orang aslinya, mereka hanya dipenuhi rasa kagum. Di kaki Gunung Baichuan, ada beberapa tim lain, termasuk Sekte Serigala Merah dan Han Qi. Tim-tim itu tidak terburu-buru, tetapi menatap jalan pegunungan di depan, tampak masih ragu-ragu. Fang Yu melirik Zhong Yuan dan Zhong Liyu yang pucat, lalu berkata, masuklah.
Keringat dingin muncul di dahi Zhong Yuan. Dia masih takut ketika mendengar begitu banyak prajurit tidak akan pernah bisa keluar setelah masuk. Meskipun Fang Yu ada di tim, dia hanyalah orang luar. Jika dia benar-benar menghadapi bahaya, dia mungkin tidak melindunginya. Melihat wajah Zhong Yuan berubah dan berdiri di sana dengan linglung, Fang Yu mengabaikannya dan berjalan maju. Tuan Fang, wajah Zhong Liyu sedikit berubah. Dia menatap Zhong Yuan yang berdiri di sana dengan bingung, menggertakkan giginya dan mengikutinya. Tuan muda, ayo kita pergi. Kami di sini untuk menjaga keselamatan Anda. Seorang tetua menghibur. Setelah perjuangan psikologis yang sengit, Zhong Yuan mengambil keputusan dan mengikutinya. Tim lain hanya menonton Fang Yu dan kelompoknya mendaki gunung. Han Qi menatap anggota keluarga Zhong yang perlahan berjalan menjauh dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, seorang kenalan lain datang ke kaki gunung. Wajah Han Qi berseri-seri kegirangan saat melihat pria tampan di depan. Chen Luo. Chen Luo juga memperhatikan Han Qi dan mengerutkan kening. Beraninya banci ini datang ke sini. Tuan Chen, Anda. Han Qi sangat senang melihat Chen Luo dan hendak berjalan maju. Chen Luo tidak ingin memperhatikan Han Qi, jadi dia berbalik dan berjalan menaiki gunung. Melihat ketidakpedulian Chen Luo, Han Qi menghentakkan kakinya dan menggertakkan giginya. Chen Luo berhenti di situ, lalu dia mengikutinya. Sekelompok pria di belakangnya melihat bahwa Han Qi telah memasuki gunung dan bergegas mengikutinya. Chen Luo menatap pegunungan berkabut, dengan cahaya aneh di matanya. Ini kesempatan besarnya. Sebagai orang yang terlahir kembali, dia tahu bahwa keberuntungannya pasti lebih kuat daripada siapapun di dunia ini. Dia yakin bahwa selama dia pergi ke pegunungan, dia akan dapat menemukan mata air spiritual dan menemukan sumber mata air spiritual. Setelah itu, ia akan memasuki tahap Naschen Soul. Dapatkan kembali kekuatan magis yang luar biasa. Semua teknik sihir para dewa dan hantu yang Anda kuasai di kehidupan sebelumnya dapat digunakan. Saat itu, dia akan berdiri di puncak dunia lagi. Fang Yu dan kelompoknya perlahan berjalan masuk lebih dalam ke pegunungan. Semakin jauh kita masuk, kabut semakin tebal dan jarak pandang pun semakin rendah. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kabutnya begitu tebal sehingga saya bahkan tidak dapat melihat orang di samping saya.